perempuan ini mewakili 3 poros kekuatan politik besar di Jawa Timur. Poros PDIP, poros PKB, dan juga Kimples. Yang mana kira-kira yang paling kuat di antara ketiganya? Mas Burhan. Saya belum punya survei terbaru, tetapi survei terakhir saya sekitar 4 bulan yang lalu. Pada saat itu Hovifah masih cukup kuat. Pertama karena approval ratingnya sangat tinggi, dan pada saat itu belum muncul nama-nama yang cukup kompetitif untuk melawan dominasi Hovifah bersama Emil Dardak. Nah sekarang setelah muncul 3 pasangan, di mana ketiganya calon gubernurnya adalah perempuan, saya kira perlu untuk dicek apakah dominasi Hovifah masih bertahan atau tidak. Nah ini penting ya, karena bagaimanapun lawan Hovifah, Risma maupun Luluk bukan nama sembarangan ya. Jadi tetapi buat saya siapapun pemenangnya adalah warga Jawa Timur, karena disodori oleh ketiga paslon dengan bobot yang cukup kuat, ketiga-tiganya perempuan ya. Tidak ada yang punya latar belakang dinasti, betul-betul petarung dari bawah, dan lagi-lagi menunjukkan bahwa warga Jawa Timur layak untuk mendapatkan pilihan yang berbobot semacam ini. Tetapi secara umum lagi-lagi petanya bisa kalau dilihat dari nama Hovifah dengan dengan Emil Dardak, itu mewakili dari keragaman warga Jawa Timur dari sudut politik aliran ya. Hovifah kita tahu berasal dari segmen NU, sementara Emil Dardak ya, kakeknya berasal dari Trenggalek ya, dan dia berasal dari Partai Demokrat yang notabene mewakili dari segmen masyarakat nasionalis ya. Kemudian juga Risma meskipun beliau berasal dari PDI Perjuangan tapi cukup dekat juga dengan kelompok agamis ya. Apalagi pendampingnya Gus Hans adalah pengasuh pondok pesantren, meskipun aktif di Golkar tetapi kedekatannya dengan kelompok warga NU cukup kuat ya. Nah yang terakhir pasangan dari PKB ini yang relatif dari satu kubu saja ya, Mbak Luluk Hamidah dengan Lukmanul Hakim ya. Jadi dari satu warna saja, mungkin bagian dari usaha untuk memanaskan mesin ya, dengan memilih Luluk Hamidah dan Lukmanul Hakim, sehingga keduanya diajukan sebagai representasi PKB, dan kebetulan keduanya belum beruntung dalam Pileg 2024 kemarin, sehingga nothing tulus ya. Lain kalau misalnya terpilih di anggota DPR tapi maju dalam pilkada kan harus mundur. Jadi to be or not to be nih buat Luluk maupun Lukmanul Hakim untuk menunjukkan tajinya, terutama dalam rangka melawan dominasi Hovifah dan Risma. Jadi overall saya kira ini pertandingan yang sangat menarik, dan siapapun pemenangnya, menurut saya pemenang pertamanya adalah warga Jawa Timur. Pertarungan yang sangat sengit, tapi kalau dari sudut pandang warga Surabaya, Jawa Timur, Pak Suko Widodo sebagai pakar politik, yang mana yang mendominasi, yang dibutuhkan oleh warga dari ketiga sosok perempuan ini, Pak Suko Widodo? Ya, seperti kata Mas Burhan, siapapun yang menang gubernur Jawa Timur. Tapi saya menambahkan, siapapun yang menang gubernur akan perempuan Jawa Timur. Itu menarik karena ketiganya adalah perempuan semua. Nah, kalau kita merujuk pada pada pileg misalnya jadi ukuran, maka sebetulnya ini tanding yang rada seimbang ya. Misalnya kalaupun toh misalnya koalisi Kimples, Bukoviva dan Petana sangat diuntungkan, yang perlu dicatat juga PKB itu juara perolehan suara, jadi kursinya sekitar di atas 20%. Jadi, nah karena ada regulasi baru itu, putusan itu, dan peluang bagi PDIP untuk maju sendiri yang sekitar 18%. Artinya cukup modal. Nah, siapa Jawa Timur? Jawa Timur itu kan ada multikultur ya, ada karakter Madura, karakter Arek, Padalungan, kemudian Mataraman, dan Tapal Kuda. Nah, karakternya macam-macam juga. Jadi kalau di daerah barat, di mana Mataraman itu didominasi misalnya Demokrat, Golkar, Merah, itu agak merata ya. Tapi di timur agak beda. Jadi nanti menurut saya tergantung dari bagaimana mesin politik itu bekerja keras melakukan itu. Kalau di dalam survei seperti kata Prof Burhan, memang posisi Bukoviva sangat mendominasi, dan
apa yang dilakukan juga selama ini juga sudah memberi hasil yang bisa dirasakan. Tapi problemnya sekali lagi bahwa mesin politiknya yang banyak itu apakah efektif dijalankan. Nah, kalau Bu Risma sendiri kan itu kan seperti mengulang masa lalu, dan saya kira PDI sekarang lagi punya energi yang kuat untuk mengembalikan problem Jakarta yang juga dirasakan di Jawa Timur pasti juga. Dan pasangannya adalah Gusan yang sebenarnya aktivis Golkar, dia dekat dengan kampus dan pondok pesantren, masih muda. Sementara yang PKB sendiri kan diisi oleh Mbak Lulu dan Mas Lukman, ini orang-orang yang juga letaknya di Malang Raya, sehingga ini agak imbang kalau di proporsional masing-masing mengisi ruang itu. Ya. Pak Suko Widodo, kalau di Jawa Timur sendiri yang mana sih yang lebih dominan? Partai politik ataupun mesin politiknya atau ketokohannya? Yang mana yang paling dilihat oleh calon pemilih? Ketokohannya, Mbak. Dalam banyak pengalaman misalnya di Pilpres misalnya yang dicari orang ya. Ini kebanyakan di berbagai tempat. Beberapa studi kami misalnya bahwa hasil dari pileg itu kadang-kadang tidak bersignifikan dengan sejajar dengan pileg. Jadi beda ini, yang dipilih orang bukan lagi partai. Sehingga siapa yang punya populer, siapa yang punya rekam jejak bagus, pastilah akan menjadi catatan penting bagi pemilih Jawa Timur untuk membuat keputusan. Baik, Pak Suko Widodo tadi sudah menyinggung wilayah-wilayah yang dianggap merupakan lumbung suara yang akan diperebutkan oleh ketiga kandidat. Berarti di wilayah Jawa Timur, Bapak, di wilayah Mataraman, Tapal Kuda, Arek, kira-kira secara kultural lebih dekat dengan mana, Pak, kalau memang figur yang jadi prioritas? Secara khusus yang paling justru dominan adalah Madura akan menjadi area perebutan luar biasa, dan daerah Banyuwangi ya, daerah Using itu ya, karena mereka tokoh-tokoh tadi tidak, menurut saya hanya Bu Kofifa mungkin agak relasinya cukup besar sana. Ini saya kira itu. Jadi Bu Kofifa diuntungkan pada keuntungan menjadi petahana, dan riset kita misalnya di digital itu memang yang menjadi wacana sekian. Tapi memang momentum perubahan seperti sekarang ini, peluang itu memang energi yang mungkin bisa merubah keadaan ya tergantung di dalam 2 bulan ke depan. Oke, Pak Suko Widodo, kalau misalkan sudah mungkin pihak dari kampus ataupun juga peneliti di Jawa Timur sudah pernah mencoba melakukan survei belum untuk elektabilitas ketiga Sri Kandi ini? Nah, kalau dilihat apakah jaraknya memang cukup agak jauh antara Sri Kandi 1, Sri Kandi 2 dan juga Sri Kandi 3 ini untuk elektabilitasnya, atau mungkin beda tipis aja? Ya, memang meskipun waktu itu swing voternya masih cukup tinggi, tapi Bu Kofifa sebagai petahana pushnya cukup tinggi dan agak jauh di bawahnya Bu Risma dan baru yang lainnya. Bahkan Mbak Lulu memang waktu itu karena belum muncul, praktis hampir belum tercatat di dalam hasil riset itu. Oke. Baik, Pak Suko, kita ke Prof. Burhan. Kalau pandangan dari Pak Suko bahwa mesin parpol tidak begitu dominan, publik di Jawa Timur lebih melihat individu. Apakah 3 Sri Kandi ini sengaja disodorkan sebagai bagian dari strategi agar publik jadi makin bingung nih milih yang mana kira-kira, Prof. Burhan? Secara umum itu pola yang terjadi di mana-mana dalam konteks pemilihan secara langsung di Indonesia ya. Jadi pemilih melihat figurnya, bukan melihat mesin partainya. Dan itu terkonfirmasi oleh kedekatan pemilih terhadap partai yang sangat rendah, hanya 10% warga negara Indonesia yang merasa dekat dengan partai politik. Dan itu yang membuat pilihan pemilih itu sangat dinamis dan fluktuatif ya. Dan menjelaskan apa yang dalam literatur voting behavior disebut dengan istilah split ticket voting. Jadi pilihan yang tidak tegak lurus antara instruksi partai di tingkat elit dengan preferensi massa di tingkat bawah. Dan itu terjadi di mana-mana. Dalam waktu yang belum lama kita mendengar misalnya Pilpres 2024, PKB mengusulkan Muhaimin Iskandar sebagai cawapresnya Anies Baswedan, dan di Jawa Timur sebagai basis massa PKB justru sebagian besar massa PKB tidak memilih Anies dan Muhaimin Iskandar, padahal Muhaimin adalah ketua umumnya PKB. Jadi ini sekali lagi menunjukkan bahwa preferensi basis massa itu bisa sangat fluid, sangat cair, tergantung siapa calon yang diusung.
Nah, pada titik tertentu kita bisa juga mengacu pada pengalaman pilkada sebelumnya di Jawa Timur. Saat itu seorang Saifullah Yusuf didampingkan dengan Putih Soekarno Putri, koalisi besar PD Perjuangan dengan PKB yang merupakan penguasa Jawa Timur, kedua partai besar ini di Jawa Timur. Tetapi yang menang Hovifah dengan Emil Dardak. Jadi banyak sekali pemilih PD Perjuangan dan PKB yang bocor ke Hovifah dan Emil pada saat itu. Jadi sekali lagi, meskipun Hovifah sekarang didukung oleh banyak sekali partai, Kim plus minus PKB, itu tidak ada jaminan buat Hovifah kalau personalitinya itu tidak dipersepsi positif oleh warga. Kalau tingkat kedikenalannya tidak maksimum. Dan kalau dari yang kenal itu tidak suka. Jadi kalau misalnya yang kenal tidak suka, itu alamat buruk. Sebab afeksi ini sesuatu hal yang menentukan. Jadi kalau kenal saja mudah buat seorang calon untuk pasang baliho, pasang spanduk, kemudian melakukan sosialisasi melalui sosial media. Tetapi kalau afeksinya negatif, kualitas popularitasnya buruk, maka pemilih tidak akan memilih dia. Ya, dan pada titik tertentu Hovifah tentu diunggulkan karena dia petahana yang popularitasnya tinggi. Nah, pertanyaannya apakah popularitasnya itu apakah positif atau tidak afeksinya? Kalau misalnya positif, tentu kabar baik buat Hovifah. Tetapi kalau misalnya afeksinya negatif, itu punya implikasi yang buruk, terutama ya masyarakat yang mengenalnya akan melihat alternatif calon yang lain. Dan Risma sebagai mantan wali kota Surabaya mungkin punya kejutan untuk menciptakan semacam kompetisi yang ketat. Dan Lulu memang masih underdog hari ini, tetapi saya kira Lulu masih punya waktu untuk mengejar ketertinggalan. Oke, ini cukup menarik. Kita ternyata harus paham, walaupun dikenal, tapi harus lihat dulu bagaimana masyarakat di Jawa Timur mempersepsikan ketiga Sri Kandi ini. Nanti kita